Rekan-rekan akademia, Usep Suhud dengan video baru. Yang sedang Anda lihat saat ini adalah sebuah kuesioner ya. Jadi kuesioner online ini saya buat menggunakan Microsoft 365 ya. Em, ini adalah bagian dari riset yang sedang saya kembangkan. Sebetulnya sudah di 1-2 tahun terakhir juga saya melakukan hal yang sama, tapi kali ini tentang pembuatan keputusan berlibur saat pandemik. Ya, saya pernah mengumpulkan data tentang keputusan berlibur waktu itu belum pandemik. Terus ada lagi pembuatan keputusan berlibur turis muslim, yaitu hasilnya tentu saja berbeda. Nah, sekarang bagaimana dengan ya, kondisi saat pandemi? Ini ada pertanyaan terbuka untuk screening aja ya. Jadi kuesioner ini hanya melibatkan turis-turis yang melakukan perjalanan liburan selama pandemi, yaitu dari antara Maret 2020 sampai sekarang. Ini sudah terkumpul 257 orang. Tapi apakah semuanya layak? Nah, di sini ada kata stop. Stop di sini untuk memfilter ya siapa saja responden yang dianggap layak. Ini liburannya ada 3 macam nih. Dalam negeri, luar negeri, dan yang ketiga dalam dan luar negeri. Berikutnya, dengan siapa Anda melakukan perjalanan liburan di dalam negeri, yang kemudian di luar negeri. Jadi kalau misalkan responden mengisi dianya hanya pergi ke dalam negeri, dia diisi ini. Kalau dia keluar negeri, dia isi ini. Kalau dalam dan luar, dia ngisi dua-duanya. Terus berikutnya ini pertanyaan terbuka mengenai ketika Anda memutuskan melakukan perjalanan di dalam negeri, ya nanti lainnya di luar negeri gitu. Apa saja sih gitu ya hal-hal yang Anda pertimbangkan. Nah, terus kemudian pertanyaan lainnya tentang ketika mereka memilih sebuah destinasi, apa ya hal-hal apa yang menjadi yang mereka pertimbangkan, sama juga di dalam dan di luar negeri. Dan yang terakhir tentang akomodasi yang seperti apa yang mereka pertimbangkan dalam dan luar negeri. But anyway, sekali lagi, ketika mereka hanya memilih bepergian di dalam negeri, maka yang luar negerinya nggak usah dijawab. Oh, yang terakhir adalah tentang transportasi. Ya, nanti kita lihat jawabannya seperti apa. Di bawah ini lebih ke ini ya, lebih ke profil responden. Nah, di sini hasilnya ada 257 responden yang mengisi, namun demikian hanya 214 yang dianggap layak, yaitu mereka yang melakukan perjalanan liburan selama pandemi. Sisanya tidak. Maka yang sisanya ini tentu akan saya buang nanti. Ya, di sini terlihat ini nggak akurat ya, karena kan saya harus hilangkan dulu yang 43-nya. But sebagai gambaran bahwa mayoritas responden itu mengunjungi, mereka berlibur di dalam negeri selama pandemi ya. Nah, ini profilnya, mereka pergi dengan siapa saja, terus kemudian dengan siapa Anda, dan mayoritas, oh ini ke luar negeri, saya lewatkan. Terus ada juga yang di dalam negeri ya. Oke, berikutnya ini pertanyaan-pertanyaan terbuka yang baru bisa dilihat kalau saya sudah download. Oke, nah cara downloadnya dari sini. Ini rencana saya dari jawaban-jawaban ini akan di-coding. Rencananya nanti saya akan melakukan pertanyaan, akan saya adaptasi untuk menjadi indikator-indikator kuantitatif. So, rekan-rekan akademia, jadi ada beberapa kemungkinan, bukan, jadi hasil kualitatif ini ada beberapa tujuan ya, ada beberapa manfaat. Yang pertama,
bisa untuk pra-riset ya. Jadi biasanya sebelum saya melakukan penelitian yang beneran, saya membuat pra-riset dulu seperti apa. Ini data ini bukan berarti nggak bisa kita jadikan sebagai kalau menulis artikel bukan berarti nggak boleh, nggak bisa, tapi tetap bisa ya. Dan ini ilmiah kan. Terus yang kedua juga kalau Anda melakukan penelitian dasar, nah ini ya cikal bakal kita membuat kuesioner. Kenapa? Karena hal-hal ini belum tentu sudah ada penelitiannya. Karena topiknya baru ya. Kita pandemi ini saat ini kita sedang menghadapinya. Oke, eh, kurang lebih seperti itu introduction mengenai kuesioner yang saya kumpulkan ini. Bagaimana saya membuat kuesioner untuk kualitatif, tapi yang survei ya, yang survei. Nah, ini nanti bisa saja dikembangkan dengan interview, group discussion, dan seterusnya. Yang nanti ini akan saya pindahkan ke apa istilahnya? Saya akan pindahkan ke di video saya sebelumnya, di video-video saya yang lain, saya banyak membuat video tentang bagaimana kita mentransfer data SPSS, data Excel ke SPSS. Ini sekilas aja di sini. Oke, nah ini coba kita buka ya. Oke. Terus masih saya akan pindahkan ke SPSS ya. Caranya seperti biasa, klik kanan, bisa begini. Kalau jalannya mulus, bisa langsung begini. Masih mulus ya. Tapi lihat di sini. Ini kepotong nih. Yang bisa kita lakukan kalau kepotong karena ininya kependekan. Coba bikin misalkan 20. Ya, dari 20 itu kita cek di sini pertanyaan yang ketiga ya. Pertanyaan yang ketiga bisa lihat dari sini. 1, 2, 3 ya. Ya, pasti. Seperti itu. Terus kemudian yang ini aman. Nah, berikutnya 1, 2, 3, 4. Pertanyaan keempat kita akan mulai di sini. Nanti di video lanjutannya tentang bagaimana coding ya, jawaban-jawaban responden yang kualitatif menjadi kuantitatif. Atau kita juga bisa mempertahankannya. Ini saya sengaja cuma 33 ya, 33 kolom. Copy, lalu pergi ke sini, klik kanan. Oke, apakah aman? 1, 2, 3 aman ya. Ini silang-silang ini buat mereka yang memang tidak melakukan perjalanan liburan selama pandemi ya. Oh oke, nih lihat nih. Ini lihat. Oh ini ketika Anda melakukan liburan ke luar negeri ya, ini kebanyakan silang karena mereka emang tidak mengisi. Terus kemudian seperti itu, lanjutkan transfernya ya. Oke, Ctrl C, taruh di sini, klik di sini.
Oke. Nah ini kalau Anda curiga hasilnya, lihat nih, ini kan nggak lengkap. eh Caranya yaitu tadi, hal apa saja, nih kita lihat jawab pertanyaannya tentang apa. Hal-hal apa saja yang hal-hal apa saja yang Anda pertimbangkan ketika Anda memilih destinasi ya sebetulnya. Nah ini kita lihat ini. Kita bikin 20 saja. 20. Kita nggak bisa mengantisipasi di awal karena dia akan muncul dengan sendirinya. Ya ini lihat nih. Hal apa saja yang berpertimbangan Anda di luar negeri saat pandemi. Destinasi ya. Jadi kita ini copy, pergi ke sini. Ketika Anda memilih destination, klik kanan, copy with variable labels. Apakah muncul? Lihat ya. Lihat, udah kelihatan ya. Yang ini ketik destinasi. Oh ya, hati-hati jangan sampai salah tiban. But anyways, kelanjutannya seperti itu. Tinggal hati-hati saja ketika copy paste. Sampai ketemu lagi pada video saya yang lain. Semoga membantu.